Shalom semuanya, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sebab itu kami juga mau terus belajar untuk dapat mengasihi-Mu, mentaati setiap perintah-perintah. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji dan Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, ku cinta Kau. Menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Memuji, menyembah, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Mengapa kami memujimu, Bapa kami menyembah Engkau. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik, teramat baik. Engkau Bapa, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Bapa yang baik, sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik. Kau yang selalu baik,
Selamanya Kau baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang layak, Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Namamu berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ya Allah. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau yang lebih besar dari setiap persoalan yang besar dalam hidup. Engkau yang lebih sanggup. Engkau segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau Tuhan harapan kami. Hanya Engkau andalan kami. Hatiku percaya kepadamu, sebab telah terbukti selama ini Engkau setia, Engkau mampu, dan Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Engkau yang menolong, Engkau yang membela, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai, Engkau yang memberkati hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kuasamu ajaib, kuasamu sempurna, sungguh tak terbatas kuasamu Tuhan.
Rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami. Rancangan-Mu sempurna. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami puji Engkau. Sebab sungguh besar setiamu Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami nikmati pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan-Mu setiap hari. Kami bersyukur, dan kami bangga punya Bapa yang seperti. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Ya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidup. Dalam-Mu telah lahirkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
Kami mau terus meninggikan Engkau, Tuhan. Nah, setiap perbuatan-perbuatan kami yang seturut dengan firman-Mu. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Suatu pagi hari ini, kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita sampai ke pasal terakhir dari kitab Kejadian, ya, di mana besok kita sudah masuk pada kitab Keluaran, kitab yang baru yang akan kita baca pelajari bersama-sama, ya. Jadi kita akan mengakhiri kisah Yusuf pada hari ini, ya. Saya akan bacakan Kejadian 50 ayat 1. Lalu Yusuf merempahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di sebelah Jordan, di seberang Jordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya. Ya, jadi ini sambungan dari pasal yang sebelumnya, di mana kita tahu di pasal yang ke-49,
Yakub atau Israel akhirnya meninggal, ya, setelah dia memanggil ke 12 anaknya dan memberkati, mendoakan mereka, bernubuat bagi mereka, dan akhirnya meninggal. Dan bagaimana eh, Yusuf mempersiapkan segala sesuatu, ya, sebagaimana yang dipesankan kepada Yakub untuk dia dikuburkan di tanah Kanaan, ya. Eh, di Mesir dia ditangisi selama berapa tadi, 70 hari, ya, cukup lama. Dan setelah sampai di Kanaan, mereka mengadakan acara untuk penghormatannya selama 7 hari, ya. Kelihatannya selain dia adalah ayah dari seorang pejabat besar di Mesir, kita tahu bagaimana kehidupan seorang Yakub, ya, sehingga kita melihat bagaimana penghormatan yang diberikan kepada Yakub pada waktu dia meninggal, ya. Tentu eh, ini sebuah kehormatan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang Yakub, ya, pada saat dia meninggal. Setiap orang, menurut saya, tentu berharap ketika dia meninggal, dia bisa dikenang, ya, bisa dihormati dengan cukup layak, ya. Tetapi mungkin yang perlu kita ketahui adalah bahwa bukan soal bagaimana orang menghormati kita pada waktu kita sudah tiada, pada waktu kita sudah meninggal, ya. Tapi justru yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita sewaktu kita masih ada, sewaktu kita masih hidup, ya. Masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kita beraktivitas, ya, dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang penting bukan soal bagaimana kita sibuk memikirkan atau takut mungkin memikirkan bagaimana nanti kita ketika meninggal, ya, karena kita tidak tahu, ya, itu di luar daripada kendali kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita sewaktu kita masih ada, diberi kesempatan untuk kita bisa beraktivitas sehingga kita bisa maksimal di dalam kehidupan kita, mengerjakan panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu satu hal yang tidak perlu yang tidak boleh kita lupakan adalah kita belajar daripada sosok seorang Yakub yang kehidupannya tentu luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan memilih Yakub sejak dari kepada kandungan, ya. Walaupun, ya, kita bisa belajar ternyata pilihan Tuhan itu tidak bergantung kepada apakah kita ini orang yang sempurna atau tidak. Kita tahu bagaimana kelemahan Yakub, ya. Dia punya karakter seorang penipu, ya. Beberapa kali dia menipu abangnya Esau, ya, menipu pamannya Laban, ya. Tetapi akhirnya dia mengalami perubahan karakter yang luar biasa. Mungkin karena dia juga belajar, karena dalam hidupnya datang karma, akhirnya dia juga ditipu oleh Laban pamannya, ya. Tetapi poin yang penting yang bisa kita pelajari dari seorang Yakub adalah bagaimana bahwa Tuhan tidak memilih Yakub karena dia sempurna, karena dia hebat, ya, tetapi dari semua kelemahan dan semua kegagalannya, Tuhan tetap memilih seorang Yakub untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan telah menetapkan dan telah memilih kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Bagian kita adalah terus berubah, terus bertobat, ya, terus mengenal dan mengejar janji-janji Tuhan, rencana Tuhan, mengenali rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan mengerjakannya sampai tuntas di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita boleh selesai waktunya di
dalam dunia ini, dan kita boleh mengerjakan panggilan kita sampai pada akhirnya. Itu yang bisa kita pelajari dari perikop yang pertama ini. Kita lanjutkan perikop yang berikutnya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menguburkan mereka dan menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya lanjutkan saja, Yusuf meninggal, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak-anak Manasye lahir dari pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya, jadi setelah Yakub ayah mereka mati, meninggal, ya. Nah, heran juga ya bahwa ternyata saudara-saudara Yusuf itu masih trauma, ya, masih takut, ya, dan mereka berpikir ketika ayah mereka sudah mati, ya, mereka akan menerima balasan atas apa yang mereka pernah lakukan kepada Yusuf. Padahal kan kita tahu kalau kita runut ke belakang, ya, bahwa mereka sudah pernah mengalami rekonsiliasi, ya. Saya pikir ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi masalah. Tetapi ternyata ketakutan akibat dosa dan kesalahan masa lalu itu masih menghantui mereka. Ya. Di sini saya belajar bahwa betapa mengerikan, ya, akibat sebuah dosa atau akibat sebuah kesalahan, ya. Walaupun sudah mengalami rekonsiliasi, tapi ternyata traumanya masih ada, ya, ketakutannya masih ada, masih mengikuti, sehingga kita kira sudah selesai masalahnya, tetapi ternyata mereka masih takut kalau Yusuf akan membalaskan dendamnya kepada mereka, ya. Jadi ini menjadi pelajaran, menjadi sebuah peringatan kepada kita untuk berpikir ulang, ya. Kalau kita eh, melakukan kesalahan atau melakukan dosa, ingatlah bahwa akibat daripada dosa itu cukup melelahkan dan mengerikan karena trauma yang akan mengikuti kita. Tetapi ada satu hal yang pasti cukup menarik yang bisa kita pelajari dari perikop ini, ya, bagaimana seorang Yusuf, ya, mempunyai
cara berpikir yang sangat berbeda ya. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa semua penderitaan yang dia alami akibat pengkhianatan daripada saudara-saudaranya kepada dia itu merupakan rencana Allah bagi dia untuk menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kita tahu bagaimana kisah daripada Yusuf ya, bagaimana dia dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke sumur ya, kemudian dijual, kemudian harus menjadi seorang pelayan ya, kemudian difitnah, dipenjara ya, menjadi pelayan di penjara dan lain sebagainya ya. Begitu banyak penderitaan yang dia alami ya. Tentu kita percaya, kita tahu bahwa ada banyak alasan bagi Yusuf untuk bisa mengalami kepahitan kepada saudara-saudaranya. Ada begitu banyak alasan bagi Yusuf untuk marah kepada Tuhan, ya. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi, ya, di luar daripada jauh daripada mimpi-mimpi yang dia dapat dari Tuhan, ya. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk dia bisa kehilangan harapan akan masa depannya, ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yusuf tidak melakukan itu, ya. Dia berespon benar, ya. Dia justru memiliki cara pandang. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita pelajari dari perikop ini, cara pandang yang berbeda. Kalau cara pandang manusia tentu ingin membalas dendam sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia pada zaman waktu yang lalu ya. Tetapi Yusuf justru memiliki cara pandang yang berbeda ya. Eh, yang dia katakan bahwa apa yang dia alami itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang besar bagi saudara-saudaranya ya, bagi keluarga mereka juga termasuk tentunya ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama ya, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang berbeda ya, bukan cara pandang kita tentunya, tetapi cara pandang Tuhan ya. Saya teringat tentu eh, bagaimana kalau kita memiliki cara pandang dari Tuhan, tentu kita bisa memiliki cara pandang eh, apa istilahnya ya, cara pandang dari atas ya, atau istilah yang keren helikopter view ya, bagaimana kita bisa melihat persoalan itu dari atas sehingga kita bisa melihat ada jalan keluar atau ada ujung akhirnya daripada persoalan yang sedang kita alami ya, bagaikan seorang yang memasuki sebuah labirin ya, yang tidak tahu ujung daripada atau arah daripada jalan keluar, tapi kalau kita naik ke atas sehingga kita bisa melihat oh ternyata jalan keluarnya di sebelah sana ya, akhirnya adalah di sebelah sana ya, maka benar sekali apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus kalau tidak salah ya, supaya kita tidak berpikir eh, secara apa duniawi, secara berpikirlah dengan cara berpikir di atas bukan yang di bawah seperti yang di bumi dikatakan ya. Jadi itu bukan berarti kita berpikir tentang semua hal yang ada di surga ya, tetapi mengajak kita untuk kita berpikir lewat cara berpikir yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Artinya kita melihat persoalan itu dari sudut pandang Tuhan sendiri, bukan daripada sudut pandang kita. Ya, itu yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia bisa memiliki cara pandang yang berbeda, ya, bahwa dia mengalami semua penderitaan itu, ya, lewat cara pandang yang daripada Tuhan ya, bahwa Tuhan izinkan semua penderitaan itu, izinkan semua apa yang dia alami itu karena ada rencana Tuhan yang dia lihat di sana, sehingga tidak sedikit pun dia mengalami sakit hati, tidak sedikit pun dia mengalami kepahitan, apalagi menaruh dendam kepada saudara-saudaranya ya, tetapi dia rela dengan sukacita mengalami semua itu karena dia tahu ada rencana Tuhan yang indah, yang besar yang sedang dia kerjakan pada waktu itu. Jadi pelajarannya bagi kita tentu ya, mari kita
memiliki cara pandang bukan daripada cara kita memandang persoalan, tetapi kita selalu bertanya-tanya apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, ya, daripada sudut pandang surgawi, ya, sehingga kita bisa melihat dari cara pandang atau sudut yang berbeda, ya. Eh, Itulah sekali lagi berulang-ulang pentingnya kita untuk terus membaca dan mempelajari firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan membuat kita akan memiliki iman. Imanlah yang membuat kita naik ke atas sehingga kita bisa melihat ke bawah, ya, dan bisa melihat dari sudut pandang Allah, melihat persoalan, ya. Jadi kembali lagi, ya, berulang-ulang diingatkan oleh Pak Eri kepada kita pentingnya 4M, ya, supaya kita bisa memiliki iman, ya, dan iman itu mengangkat kita ke atas sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang Allah di dalam setiap persoalan yang kita alami, sehingga kita memiliki respon yang berbeda dari setiap persoalan, dari setiap kesulitan yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin itu dua hal yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu selain dari dua hal yang tadi sudah Pak Ramli sampaikan untuk mengingatkan, meneguhkan kita, supaya kita terus 4M, supaya kita mempunyai sudut pandang dari firman dari Allah, sehingga kita menikmati hidup kita. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kita pelajarin dari baik perikop yang pertama, yang setiap kita pasti akan meninggal, itu udah pasti. Dan tentu bagaimana situasi ketika kita meninggal, ya seperti Pak Ramli tadi sudah sampaikan. Jadi lagi, apakah waktu kita meninggal orang begitu banyak datang, ada banyak relasi, tapi itu bukan tujuan. Itu hanya sebuah akibat, itu sebuah dampak dari cara hidup kita. Makanya seperti ada statement, hidup ini bukan soal panjang atau pendek umur kita, tapi seberapa besar dampak hidup kita. Ya selama hidup, kalau hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, ya pastilah ketika kita meninggal, ya orang akan banyak yang hadir, sedih karena kepergian kita. Atau kalau kita tidak mempunyai jaringan yang luas, tapi anak-anak kita mempunyai jaringan yang luas, hidup mereka berdampak. Ya, kalau dalam kasus Yakub, saya pikir ya karena Yusuf anaknya pejabat tinggi di Mesir, hidupnya benar-benar jadi berkat dampak, sehingga ketika Yakub meninggal ya iring-iringannya sangat-sangat besar. Jadi sekali lagi, waktu kita meninggal, kita mau acaranya itu banyak dihadiri orang, itu bukan tujuan, itu bukan tujuan. Itu hanyalah sebuah akibat kalau hidup kita jadi berkat. Dan bukankah Bapak mau hidup kita ini jadi berkat? Makanya pergunakan banyak waktu untuk kita membangun hubungan dengan sebanyak orang, dengan tulus supaya hidup kita jadi berkat. Nah, tentu ada banyak budaya yang mungkin juga banyak ditiru sampai hari ini. Ada orang-orang yang harus ngikutin wasiat orang tuanya. Nanti kalau aku pulang harus bawa ke kampung ya. Itu sah-sah saja Bapak Ibu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Ya dari budaya-budaya seperti ini ya banyak hal yang ditiru. Apalagi kalau seperti contoh tentang Yusuf perikop yang ketiga, kalau orang Tapanuli itu apa holy ya, memindahkan tulang. Kalau Yusuf tadi kan ditaruh di Mesir, tapi ketika dia sebelum meninggal udah berpesan, tapi nanti kalau kalian keluar dari Mesir ini, jangan lupa tulangku juga harus dibawa pulang ke tanah Kanaan. Yaitu tradisi budaya yang sah-sah saja dilakukan. Ya, khususnya kalau orang Tapanuli sih kalau kita perhatikan, kan mereka banyak ngikutin apa yang dicatat di Alkitab. Orang tua pesan nanti pokoknya kalau bapak mama tidak ada bawa ke kampung ya.
Ya, ini ada dasarnya. Terus kalaupun enggak nanti tulang-tulangnya disatukan, yaitu hal-hal teknis lah. Boleh dilakukan, boleh enggak sesuai dengan kemampuan. Tapi hal yang penting saya katakan tadi, mari selama kita hidup, kita harus jadi berkat. Jadi kalau hidup kita jadi berkat ya otomatis lah akibatnya adalah ketika kita meninggal ya orang akan merasa kehilangan, orang akan banyak hadir. Terkadang kan ukuran seseorang, oh ini orangnya orang seperti apa kan ya bisa dinilainya waktu udah meninggal Bapak Ibu. Orang banyak nggak yang datang, banyak nggak orang yang turut bersimpati bahkan berempati. Nah tapi sekali lagi itu bukan tujuan, itu hanya sebuah akibat. Harusnya yang jadi tujuan kita adalah ketika kita masih hidup, seberapa pendek atau seberapa panjang pun umur kita, yang penting kita mau jadi berkat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah yang kedua yang mau saya tambahkan ketika membaca kisah tentang Yakub di perikop yang kedua, yang seperti Pak Ramli tadi katakan, saya semakin diteguhkan untuk membangun gaya hidup mengampuni. Kan selama ini mungkin banyak orang kenapa sulit mengampuni? Karena dia pikir mengampuni itu dia yang rugi. Aku yang disakitin, terus aku suruh ngampunin. Rugi dong. Padahal berkali-kali saya katakan, ketika kita bisa mengampuni, yang untung itu kita. Kita nggak lagi dipenuhi rasa sakit, kita nggak dipenuhi dengan lagi rasa marah, kita nggak dipenuhi lagi dengan rasa dendam, hati kita benar-benar plong waktu mengampuni, dan ternyata orang yang kita ampuni itu belum tentu sembuh, Bapak Ibu. Seperti Pak Rami tadi katakan. Kan setelah 17 tahun kemudian kan, ketika Yakub kan tinggal di Mesir 17 tahun lagi, baru meninggal. Bayanginlah peristiwa yang terjadi sejak mereka berbuat salah terhadap Yusuf itu berarti lebih kurang 40 tahun. Kemudian ketika mereka ketemu dengan Yusuf itu lebih kurang 20-23 tahun setelah peristiwa itu rekonsiliasi. Yusuf udah ampuni, plong. Tapi ternyata mereka masih menyimpan ketakutan selama 40 tahun karena berbuat salah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mengampuni itu nggak rugi Bapak Ibu. Mengampuni itu kita justru untung. Dan ternyata orang yang kita ampuni pun mereka tetap apa ya? Tetap nggak enak sama kita. Ya sama seperti firman Tuhan katakan, kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita ini seperti menaruh bara api di atas kepala mereka. Kitanya sudah plong, ternyata mereka masih galau. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mau mengampuni Bapak Ibu, orang yang berbuat salah kepada kita itu rasanya wah semakin merdeka, semakin menang, melihat kita semakin terpuruk, melihat kita semakin sakit hati, melihat kita semakin galau. Wah, mereka justru semakin bersuka cita melihat keadaan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sesakit apapun engkau disakiti orang, orang buat salah kepadamu, ampuni. Dan tentu bukan karena kekuatan daging kita, yang pertama tentu karena kita juga sudah menerima pengampunan yang begitu besar. Makanya saya kadang pikir, pantas lah ya, banyak orang Kristen kadang sudah percaya Yesus, tapi kadang masih ragu-ragu, Tuhan ini ampuni aku nggak ya sebenarnya ya. Apalagi kalau dia masih buat salah lagi. Nah, tapi melalui peristiwa ini, ya memang pengampunan itu harus diteguhkan berulang-ulang. Enggak, aku sudah ampuni kamu. Kamu nggak usah takut, aku sudah ampuni kamu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah ampuni kita. Jangan mau lagi kita ini terintimidasi oleh iblis. Alami kuasa pengampunan Tuhan dan hidup dalam kuasa pengampunan yang memampukan kita nggak lakukan dosa lagi. Nah, jadi hari ini ya bersyukur saya diteguhkan. Yuk, hidup mengampuni. Orang bisa buat salah dengan kita. Tapi ketika kita mengampuni, kita sembuh Bapak Ibu. Kita untung. Dan ternyata orang yang kita ampuni ternyata belum tentu mereka plong sembuh hari itu.
Karena waktu kita mengampuni yang sembuh itu kita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ya keputusan di tangan kita. Kita mau sembuh atau kita mau terluka dan orang yang berbuat salah pada kita justru mereka yang semakin kuat. Nah, tapi hari ini ya mari, walaupun sekali lagi bukan tujuannya kita mengampuni orang supaya orang itu semakin terintimidasi, bukan juga Bapak Ibu. Itu kan hanya sebuah akibat otomatis. Ketika kita sembuh, karena kita mengampuni, minimal begini Bapak Ibu. Orang kalau pernah buat salah dengan kita, terus dengan lapang dada, dengan tulus kita ampuni, orang itu pasti akan respect dengan kita. Orang itu akan segan dengan kita. Orang itu akan rasa nggak enak kalau ketemu kita. Betul kan Bapak Ibu? Kan seperti itu kan? Tapi coba orang buat salah sama kita, terus kita semakin konfrontasi. Wah, mereka semakin di atas angin kalau mereka lebih dari kita Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ketika kita mengampuni orang dengan tulus, karena kita sudah diampuni Tuhan. Orang yang berbuat salah kepada kita pun itu akan respect. Mereka takut untuk berbuat salah lagi. Jadi hari ini mari belajar untuk terus membangun gaya hidup, mengampuni. Karena mengampuni itu untung untuk kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Selanjutnya, silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, Ko Aheng yang berdoa hari ini kan? Atau? Iya Pak, saya Pak. Oke, silakan Ko Aheng. Nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam surga, yang kami puji kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami dapat bangun pagi dalam keadaan baik dan bernapas dengan baik. Dan juga kami juga bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Sehingga firman yang telah kami bahas, kami sharing ya Tuhan, boleh rema bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berkat ya Tuhan selagi kami masih hidup ya Tuhan. Dan kami selalu respon benar ya Tuhan. Dan bukan cara pandang persoalan ya Tuhan, tapi kami menurut cara pandang Tuhan ya Tuhan. Dan kami Bapak melakukan 4M dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga mempunyai gaya hidup yang selalu mengampuni ya Tuhan setiap kesalahan orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Hamba-Mu pada Dr. Lambi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu berkati pelayanannya ya Tuhan. Tambah-tambahkan roh hikmat, ngeripat ya Tuhan. Dan semakin diurapi Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Baik di Bungo maupun dimanapun Pak Dr. Lambi berada ya Tuhan. Engkau berkati kekuatan kesehatannya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Bahkan cita-cita anaknya Engkau selalu berkati ya Tuhan. Dan juga Engkau selalu berikan kekuatan kesehatan dan tiap pergumulannya Tuhan, Engkau selalu memberi jawaban yang pasti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Korondio ini ya Tuhan, Engkau juga senantiasa berkati kami ya Tuhan, tambahkan iman kami supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan, dan boleh berberkat bagi semua orang yang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami dalam grup ini, apabila ada yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini kami juga sepakat berdoa ya Tuhan, buat kekuatan kesehatan Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan setiap sakit penyakit ya Tuhan. Tetap kuat di masa tuanya ya Tuhan Pak Ongko. Segala vitamin maupun obat yang dikonsumsi oleh Pak Ongko boleh memberi kekuatan kesehatan ya Tuhan buat tubuh Pak Ongko. Di masa tuanya Pak Ongko boleh berkat ya Tuhan. Bahkan keluarga yang menjaga dan merawatnya, Engkau selalu beri kekuatan kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi ya Tuhan, Engkau pulihkan keamanan kedamaian ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan.
untuk mendatangkan tiap lutut berlutut siap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus pasti semua ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga Engkau beri juga roh takut Engkau supaya mereka memerintah dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Supaya Indonesia ya Tuhan dipulihkan ya Tuhan. Supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati, mengurapi kami, menyertai kami, dan mengajari kami pada Koram Deo, persekutuan kami pada pagi ini. Tuhan, sebentar kembali kami akan beraktivitas seperti biasa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman atas apa yang sudah kami dengar dari sharing firman-Mu pada pagi ini. Sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, urapi sehingga semuanya boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kami terima berkat-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama Pak. Pak Aheng. Oke.